Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang teman-teman kelas 6B. Dan yang terhormat Ibu Yuniati SLM selaku dosen mata kuliah Riset Pemasaran. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh kualitas pelayanan suasana tempat terhadap kepuasan pelanggan pada Tomor Coffee pada generasi Z di Kelurahan Cijagus. Dengan anggota saya sendiri Rina Wulandari dengan NIM 64230570 dan jadi Safik Nesiwati dengan NIM 64230819. Saya Abdul Tabra dengan NIM 642309. Selamat juga dengan NIM 623068. Di bab 1 ini kita akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, hipotesis penelitian dan tujuan penelitian. Oke, selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakangnya adalah industri kedai kopi yang berkembang pesat dan mengubah pola konsumsi masyarakat, khususnya generasi Z. Kedai kopi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menikmati kopi, tetapi juga menjadi ruang bersosialisasi dan bagian dari gaya hidup. Kondisi ini meningkatkan persaingan antar pelaku usaha sehingga kualitas pelayanan dan suasana tempat menjadi faktor penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, banyak kedai kopi menawarkan konsep suasana yang beragam seperti minimalis, vintage, modern hingga alam. Alam terbuka untuk menarik pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam persaingan yang semakin ketat, Tomor Coffee perlu mempertimbangkan strategi pemasaran untuk bisa bersaing dengan brand kopi di atas dan mempertahankan kepuasan pelanggan. Persaingan ini juga menuntut pemilik usaha untuk berinovasi dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Brand Tomor Coffee dapat membangun citra merek dan strategi pemasaran melalui pemberian kualitas pelayanan dan memperhatikan suasana tempat kedai kopi untuk membuat dampak pada pola berbelanja pelanggan dan membangun rasa puas. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan Tomor Coffee pada generasi Z di Kelurahan Cijantung. Yang kedua, apakah suasana tempat berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan Tomor Coffee pada generasi Z di Kelurahan Cijantung. Yang ketiga, apakah kualitas pelayanan dan suasana tempat berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepuasan pelanggan Tomor Coffee pada generasi Z di Kelurahan Cijantung. Dan selanjutnya ada hipotesis. Han01, kualitas pelayanan dianggap tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan terhadap kepuasan pelanggan Tomor Coffee pada generasi Z di Kelurahan Cijantung. HA1, kualitas pengaruh dianggap memiliki pengaruh dan pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan terhadap kepuasan pelanggan Tomor Coffee pada generasi Z di Kelurahan Cijantung. H02, suasana tempat dianggap tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan terhadap kepuasan pelanggan Tomor Coffee pada generasi Z di Kelurahan Cijantung. HA2, suasana tempat dianggap memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan terhadap kepuasan pelanggan Tomor Coffee pada generasi Z di Kelurahan Cijantung. H03, kualitas pelayanan dan suasana tempat dianggap tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan Tomor Coffee pada generasi Z di Kelurahan Cijantung. HA3, kualitas pelayanan dan suasana tempat dianggap memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan Tomor Coffee pada generasi Z di Kelurahan Cijantung. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan Tomor Coffee pada generasi Z di Kelurahan Cijantung. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh suasana tempat secara parsial terhadap kepuasan pelanggan Tomor Coffee pada generasi Z di Kelurahan Cijantung. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan suasana tempat secara simultan terhadap kepuasan pelanggan Tomor Coffee pada generasi Z di Kelurahan Cijantung. Selanjutnya ada bab 2. Di sini kita membahas deskripsi konseptual, kerangka berpikir dan juga penelitian yang relevan. Pertama, deskripsi konseptual. Variabel X1-nya kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah keadaan yang berhubungan langsung dengan produk, jasa, dan sumber daya yang berhubungan langsung dengan pelanggan. X2-nya adalah suasana tempat. Suasana tempat adalah tempat yang diciptakan oleh pemilik usaha dengan memperhatikan rancangan serta desain bangunan sebagai usaha dalam meningkatkan kenyamanan pelanggan dan mempengaruhi perilaku konsumen. Y-nya kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah perasaan yang dirasakan
keberpihakan pelanggan terhadap kualitas kinerja dan pelayanan yang diberikan karyawan di tempat perusahaannya. Selanjutnya ada cara berpikir. Pertama, X1-nya kualitas pelayanan, S2 di suasana tempat, dan Y-nya pelanggan, kepuasan pelanggan. Selanjutnya penelitian yang relevan. Pada penelitian satu tadi membahas harga dan kualitas pelayanan, sedangkan pada penelitian umum membahas kualitas pelayanan dan citra merek. Kedua penelitian ini sama-sama relevan. Yang membedakan hanya tempat penelitiannya dan fokus penelitiannya. Selanjutnya bab 3. Di sini membahas metode penelitian, populasi sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Metode penelitian kita menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Kuantitatif yaitu metode yang bertujuan memberikan gambaran faktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti dengan menggunakan data yang diolah. Penelitian kuantitatif memerlukan populasi dan data yang dalam bentuk angka dan akan diolah menggunakan statistik. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 12.460 orang didapatkan dari data BPS Jakarta Timur dan sampelnya dihitung menggunakan rumus Royal Money dengan perbedaan 10%, didapatkan 99 responden. Studi hasilnya dari jurnal, buku, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kuesioner kita menggunakan 26 pertanyaan disebarkan kepada orang yang pernah ke Ponorogo, berdomisili di Kelurahan Cijantung dan juga termasuk Gen Z. Teknik analisis data pertama yang uji kualitas data terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas. Kedua, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi. Yang ketiga, uji regresi dan data. Selanjutnya ada uji hipotesis, uji parsial atau T, uji simultan atau F, dan uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Selanjutnya di bab ini kita akan membahas mengenai uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Di sini yang pertama yaitu uji kualitas data, yang terdiri dari dua uji yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama yaitu uji validitas. Kriteria penilaiannya yaitu apabila nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka semua item dinyatakan valid. Di sini berdasarkan hasil uji validitas dari variabel X1, X2, dan Y, semua item dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Kriteria penilaiannya yaitu apabila nilai Cronbach's alpha lebih besar dari nilai standar 0,7. Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel X1, X2, dan Y, menghasilkan nilai Cronbach's alpha yang lebih besar dari 0,70. Maka semua item dinyatakan reliable. Selanjutnya yaitu ada uji asumsi klasik normalitas. Di sini menggunakan Kolmogorov kita. Didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,011 yang lebih besar dari 0,05. Maka di sini dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi dengan normal. Yang kedua, yaitu normalitas perpetual. Di sini bisa terlihat bahwa titik-titik residual berdistribusi, titik-titik berada di sekitar atau mengelilingi titik diagonal. Maka di sini dapat diartikan bahwa data berdistribusi dengan normal. Lalu yang terakhir ada uji normalitas histogram. Di sini terlihat bahwa grafik membentuk kurva menyerupai lonceng. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa data menyebar dengan normal. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik multikolinialitas. Di sini bisa dilihat bahwa nilai toleransi variabel X1 dan X2 menghasilkan nilai yang lebih besar dari 0,10 dan nilai BIF dari variabel X1 dan X2 yang lebih kecil dari 10. Maka di sini dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinialitas. Lalu untuk uji asumsi klasik yang ketiga yaitu autokorelasi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi didapatkan nilai Durbin-Watson yang masih berada di sekitar -2 sampai 2. Maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Untuk uji asumsi klasik yang terakhir yaitu uji heteroskedasitas. Di sini bisa dilihat dari scatter plot bahwa titik-titik menyebar di sekitar atas dan bawah titik 0. Maka di sini dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Yang terakhir di sini uji heteroskedasitas dengan uji Gleiser. Berdasarkan uji Gleiser, variabel X1 dan X2 menghasilkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Selanjutnya kita akan membacakan hasil dari uji regresi linear berganda. Yang menurut tabel perhitungan ANOVA A, kita bisa melihat bahwa dari output ANOVA ini kita bisa melihat diketahui nilai M-nya sebesar 0,171 dengan nilai signifikan sebesar 0,843. Di mana nilai signifikan ini yang lebih kecil daripada 0,05 yang menunjukkan bahwa secara bersamaan variabel X1 dan X2 memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, output berdasarkan tabel koefisien. Berdasarkan tabel koefisien diketahui nilai A
nilainya sebesar 4,344, untuk nilai X1-nya sebesar 0,251 dan X2-nya sebesar 0,242. Sehingga disimpulkan bahwa konstanta A dengan nilai 4,344 menunjukkan bahwa apabila variabel kualitas pelayanan dan suasana tempat dianggap konstan bernilai 0, maka kepuasan pelanggan diprediksi sebesar 4,344. Untuk beta 1x1, kualitas pelayanan dengan nilai 0,251 menunjukkan setiap peningkatan satu kualitas pelayanan akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 0,251 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Dan beta 2x2, suasana tempat dengan nilai 0,242 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan suasana tempat akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 0,242 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Selanjutnya ada uji hipotesis T parsial, di mana kita bisa lihat untuk nilai X1, kualitas pelayanan mempunyai sig sebesar 0,00 yang lebih kecil dari signifikansi, yaitu 0,05. Maaf, saya ulangi, dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 yang lebih kecil dari signifikan 0,05, dengan nilai T hitung sebesar 4,366, yang lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,661. Yang artinya secara parsial, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, suasana tempat dengan nilai signifikan 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 4,252, yang mana lebih besar dari nilai T tabel yaitu 1,661. Yang artinya suasana tempat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada uji hipotesis uji F simultan, di mana dapat kita lihat nilai sig dari uji F adalah 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 dengan nilai F hitung sebesar 33,128, yang dimana nilai F hitung lebih besar dari F tabel yang sebesar 3,136, yang artinya kedua variabel berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya di sini ada koefisien determinasi R² parsial. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi R² parsial dengan beta zero order, dapat kita ketahui hasil dari kualitas pelayanan yaitu sebesar 21% dan suasana tempat sebesar 20%. Yang mana berarti kualitas pelayanan berkontribusi sebanyak 21% terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan suasana tempat berkontribusi sebesar 20% terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir ada koefisien determinasi R² simultan dengan nilai R sebesar 0,408. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel independen seperti kualitas pelayanan dan suasana tempat sebesar 40,8% atau 41%. Nah, sementara itu sisanya 54,2% dipengaruhi oleh faktor di luar variabel penelitian kami. Terakhir ada 25 kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kualitas pelayanan atau X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, faktor suasana tempat X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, kualitas pelayanan dan suasana tempat secara bersama-sama berpengaruh positif dan simultan terhadap kepuasan pelanggan. Saran yang kami berikan kepada Tomorrowcoffee yang pertama, Tomorrowcoffee harus bisa mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan, karena kualitas pelayanan ini terbukti dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Saran yang kedua, Tomorrowcoffee harus bisa menjaga dan meningkatkan suasana tempat agar lebih nyaman, karena terbukti dapat meningkatkan rasa puas bagi pelanggan. Dan yang terakhir, penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, serta memperoleh populasi dan jumlah sampel agar hasil penelitian lebih akurat dan representatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang bertanya? Kenapa di sini sih? Itu nanti bagian yang kalau nomor minus, tadi kan hasilnya kan 0,01 atau 0,011, itu pada kurang dari 0,05. Iya. Ada yang mau bertanya lagi? Tentang dimensi dari indikator. Yang pertama, untuk dimensinya yaitu bagian luar atau eksterior dengan indikator tampak luar, papan nama, dan pintu masuk. Lalu dimensi yang kedua ada bagian dalam dengan indikator tata letak lantai, pewarnaan dan pencahayaan, aroma dan cuaca. Lalu yang ketiga, dimensinya yaitu tata letak pokok dengan indikator alur pergerakan, penempatan produk, aksesibilitas dan visibilitas.
kesimpulan untuk uji normalitas kaum ekonominya seharusnya 0,011 itu lebih kecil daripada 0,05. Mungkin nanti akan kami revisi ulang untuk bab 4. Terima kasih. Paroya Mane. Ini bukannya rumus Rofit? Sama kan? Ya yang terkenal rumus Rofit. Bacanya di mana? Artikel siapa? Kasih 0,5 artinya apa? Artinya apa? Harga bincang kan? Iya. Bincang 0,05? Iya. Berarti itu putus kesimpulan kami? Normal? Normal? Normal ya? Kalau secara perhitungan kan kalau normal nggak jelas? Kalau misalkan jadi juga Ya, jelas. Oke, ini tetap berapa ya? Ini udah belajar nggak buat penelitian game orang lain. Nah, gue masih tahu sih agak sih game dia terabas. Kemarin yang nanya lagi dia gimana ya? Dia lagi kan. Oke, ini aja langsung di dan kesibukan. Tapi kalau misalnya kita skripsi nih tapi nggak kemarin itu nggak apa-apa sih. Maksudnya kan sama saya gitu. Iya. Yang spasial tuh. Masalahnya kalau masalah di sini kan nggak lucu, nggak lulus. Revisi mau. Makanya sidang lagi tuh. Pasti ini kasih spasial. Tapi kalau gitu kalau nggak revisi sidang lagi. Ada tapi Kalau revisi sidang nggak kita kemudian dikit doang gitu kan, nggak terlalu banyak. Iya. Ada. Dua apa tiga kelompoknya maju? Enggak ada jeda lanjut. HP gue tenang. Itu di pending dulu. Saya mau nanya ini. Ini tolong dijelaskan dari yang tabel koefisien ini dari mana asalnya, terus dijelaskan juga hubungannya apa, signifikansinya berapa. Pakai ini nggak? Zero order. Jadi gue belajar Kondisi determinasi parsial. Iya, mana? Pas saya masukkan ke yang tabel atasnya. Karena di atas saya ini masih Coba terus lagi. Nah, makanya mana nggak ada. Nah, next. Ujuk-ujuk begitu. Dari mana coba? dia berubah dimasukin. Pas saya masuk saya langsung masukin hasil zero order. Di makalahnya ada nggak? Di makalahnya ada. Coba lihat. Terus next lagi. Tadi ini yang 40,8. Yang tadi yang parsial kan sama kan? Sama nggak? sama nggak sama? Enggak. 408 Sama nggak? itu total itu kan harus sama-sama ya. Sama. Takut banget itu. Iya. Kita Kamis Kamis pertama. Tadi yang gue rapin dulu. Sama 0,408. Jadi tadi di simpulannya 0,408. Artinya apa? Artinya bisa? Bisanya? Ada. Ya udah. PR kamu PPS, saya nggak mau kalau nggak ada. Jangan tiba-tiba ada begitu hasilnya. Kalau memang nggak ada, ganti pakai rumus semester. Ganti ulang semuanya. Ya. Dan cocok kita Iya, kita cari. Kalau bisa, kalau memang ada, di capture, dibuat tabel, terus ditulisin link PPS-nya. Kalau di link berarti bisa yang klik benar bisa berubah, berarti itu akurat. Kalau nggak berarti ngarang-ngarang. PPS-nya ngarang-ngarang, tulisannya jelas. Ya, silakan. PS-nya salah.